Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sebelum kita berdoa, kita akan sedikit merenungkan firman Tuhan. Yang pagi ini kita ambil dari Yeremia 18, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yeremia pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Berikutnya pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hei kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hei kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jadi di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesalah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu yang merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah, kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat, dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu menyuruh Nabi Yeremia untuk datang kepada tukang periuk gitu. Jadi ada maksud Tuhan bahwa ada kerinduan Tuhan supaya lewat Nabi Yeremia saat melihat apa yang dilakukannya itu, nanti ada pertobatan yang terjadi atas bangsa Israel. Karena apa yang dilakukan bangsa Israel sudah menentang dengan apa yang Tuhan ajarkan. Gitu. Kita melihat bahwa sewaktu Nabi Yeremia datang ke tukang periuk, ya, dia melihat bahwa tukang periuk itu ya membuat sebuah bejana gitu. Ya, di situ kita bisa melihat, mungkin kita sudah pernah melihat bagaimana sebuah bejana dari tanah liat ya, sesuatu yang tidak berharga ya, sesuatu yang tadinya diinjak-injak, tapi oleh tukang periuk itu dibentuk menjadi sebuah bejana yang indah dan luar biasa gitu ya. Itu sebuah rencana Tuhan yang luar biasa atas setiap kita ya. Dari sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang hina, sesuatu yang mungkin tidak dipandang sebelah mata gitu. Tapi oleh tukang periuk ya, diolah sedemikian rupa ya, dari seonggok tanah ya, tidak berharga, dibuat menjadi bentuk yang indah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tukang periuk tadi gitu. Ini adalah sebuah rencana yang indah atas setiap kita. Yang tadinya kita tidak berharga, tidak sesuatu yang tidak dipandang sebelah mata oleh semua orang gitu. Tapi karena ada Tuhan yang mengasihi kita, ada Tuhan yang sungguh sangat menyayangi kita, kita dibentuk, kita diangkat ya menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana tukang periuk membentuk sesuatu yang indah ya dari sebuah tanah, demikian juga Tuhan membentuk kita
dari sesuatu yang tidak berharga menjadi indah di mata Tuhan. Kita menjadi berharga di mata Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana dari tanah liat itu tidak sesimpel itu, Bapak Ibu, gitu. Tanah yang tadinya diambil ya mungkin dari sawah, mungkin dari mana tempat itu ya. Dan tanah itu pun bukan, saya pikir bukan tanah yang sembarangan gitu. Demikian Tuhan pasti melihat kita. Orang-orang yang dipanggil hari ini bukan orang yang sembarangan gitu. Orang yang sudah Tuhan siapkan, orang yang Tuhan sudah rencanakan gitu dalam kehidupan setiap kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, untuk melewati bejana yang indah itu proses pun tidak mudah gitu. Ya, tanah itu pasti diambil ya, dioleni luar biasa, diinjak ya, diremas-remas gitu ya. Supaya apa? Itu menjadi padat dan menjadi kuat. Ya. Karena kalau itu tidak terjadi, proses itu terjadi, maka bejana itu tidak akan bagus, gampang retak ya, gampang pecah. Jadi Tuhan izinkan proses hidup kita yang diremukkan, dihancurkan, ya, diinjak, dihina. Ya, mungkin orang banyak ngomong negatif pada kita. Itu membentuk kita menjadi pribadi yang kuat. Pribadi yang sungguh Tuhan izinkan supaya kita menjadi pribadi yang dewasa melalui proses itu. Ya, semakin proses terjadi dalam kehidupan kita, semakin dewasalah kita di dalam Tuhan. Ya, untuk menjadi sesuatu yang berharga itu tidak mudah. Dan Tuhan itu sudah punya rencana atas setiap kita. Jangan sampai kita tidak mengerti bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Tapi itu semua pasti tidak mudah. Ya. Saat kita sudah menjadi bejana yang berharga di mata Tuhan, yang bejana yang luar biasa indah gitu. Ada sebuah peringatan yang Tuhan ingatkan pada setiap kita. Ya. Dikatakan ayat yang ke-6, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan Tuhan periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kita itu, hidup kita itu di tangan Tuhan. Dan kita tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Dan kita tidak bisa melakukan di luar rencana Tuhan. Gitu. Kalau kita melakukan atau melawan kehendak Tuhan, atau kita melawan di luar rencana Tuhan, kehancuran pasti terjadi. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak esok, tapi nanti. Gitu. Karena apa? Hidup kita itu seperti dikatakan apa? Periuk di tangan Tuhan. Jadi Tuhan itu berkuasa penuh atas setiap kita. Saat kita lahir baru, saat kita terima Tuhan Yesus, disitulah kita dibentuk Tuhan. Karena kita dalam rencana Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-7, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa, tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut dan merobohkan dan membinasakan. Itulah kuasa Tuhan. Proses, ya, kalau kita melawan kehendak Tuhan, kita akan masih mengalami kehancuran gitu. Tuhan berkuasa penuh atas setiap kita. Tuhan bisa dikatakan apa? Merobohkan, menghancurkan, ya, dan membinasakan itu atas kehidupan kita orang-orang yang melawan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Ya, sehebat apapun kita, ya, sepandai kita, seluar biasanya kita. Tapi kalau kita melawan kehendak Tuhan, ingat ya, firman Tuhan ayat ke-7. Aku bisa mencabut, merobohkan, membinasakan. Gitu. Ini peringatan yang luar biasa. Ya. Ayat 8 dikatakan, tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka mensalah aku bahwa aku tidak menjatuhkan malapetaka yang kurancangan terhadap mereka. Bapak Ibu Saudaraku, gitu. Hari-hari ini Tuhan ingatkan setiap kita untuk kita kembali kepada apa yang sudah Tuhan rencanakan bagi setiap kita. Tuhan panggil kita itu bukan untuk maksud yang biasa-biasa saja. Tuhan panggil kita untuk maksud yang luar biasa. Supaya hidup kita menjadi berkat. Saat Tuhan bentuk kita menjadi sebuah periuk yang indah. Supaya kita menjadi teladan. Menjadi berkat dimanapun kita berada. Menjadi kesaksian yang luar biasa. Gitu. Itu maksud Tuhan. Maka Tuhan peringatkan supaya keberadaan kita berdampak.
garam dan terang, ya, di kesaksian di tengah-tengah dunia yang semakin tidak karuan seperti ini. Itu peringatan atas setiap kita, Bapak Ibu, ya, supaya apa yang terjadi hari-hari ini, dunia seperti ini, itu peringatan supaya kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Proses tetap berjalan dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita menghadapi masalah, mungkin menghadapi situasi yang sakit, dan hari-hari mungkin kita dikucilkan gitu. Tapi ingat, kita adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Bejana yang dibentuk luar biasa indahnya oleh Tuhan gitu. Jangan minder dengan hidup kita. Kita harus percaya kita milik Tuhan, kita kepunyaan Tuhan. Ya, sebuah pilihan yang tidak mudah dalam kehidupan kita. Tapi kita ingat janji Tuhan atas setiap kita, bahwa apa yang Tuhan rencanakan atas kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan akan berikan apa? Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu rencana Tuhan atas kehidupan kita. Pegang teguh janji Tuhan. Ya, ingat bahwa kita ini hidup di dalam anugerah Tuhan. Kita hidup ini dalam perlindungan Tuhan. Ya. Ada sebuah pilihan, ya, kita harus merendahkan diri. Ya, kalau kita mungkin hidup sudah tidak dalam kehendak Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari kehendak Tuhan, bertobat, jangan keras kepala, jangan tegar tengkuk itu. Kenapa? Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa campur. Mungkin hari ini kita merasa diberkati, hari ini gitu. Tapi kita harus tahu, ada Tuhan bersama kita, ada Tuhan yang melindungi kita, ada Tuhan yang terus menjaga kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sama-sama, ya, merasa bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, mulia dalam pandangan Tuhan. Tidak usah khawatir dengan kehidupan kita, tidak usah khawatir dengan masa depan kita, tidak usah khawatir dengan masa depan anak kita. Kita semua dalam penyertaan Tuhan. Ya, kita ingat hidup kita itu seperti apa? Tukang periuk. Ya, hidup kita seperti Tuhan yang akan terus melindungi kita, seperti Tuhan yang menjadi tukang periuk dalam kehidupan kita, yang bentuk kita menjadi pribadi yang indah, pribadi yang kuat, karena sebuah proses yang kita hadapi. Untuk menjadi indah tidak mudah, menjadi sesuatu yang luar biasa tidak mudah, proses pasti kita hadapi. Ya, kita harus berpegang teguh pada janji Tuhan. Janji Tuhan dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berikan Tuhan untuk kami terus mengerti akan firman-Mu, karena kami tahu kami berharga di mata Tuhan. Kami mulia dalam pandangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami, biarpun kami mulai proses yang luar biasa, kami tak percaya ada Tuhan bersama kami, ada Tuhan yang membela kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang beri kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.